Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Rafidza. Saya merupakan perwakilan dari ketua dari project Duduk Kuetik. Jadi di sini saya akan menjelaskan BMC kelompok saya. Adalah key partners atau mitra kunci. Yang pertama ada perusahaan konveksi. Mereka itu berperan dalam menyediakan bahan baku dan memproduksi hijab sesuai dengan desain yang diinginkan. Mitra ini memastikan kualitas hijab yang dihasilkan memenuhi standar dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Lalu selanjutnya ada penjual bungkus hijab atau packaging, di mana mereka memastikan produk hijab tidak hanya sampai kepada konsumen itu dalam keadaan baik, tapi juga memiliki kemasan yang menarik. Lalu selanjutnya ada pengantaran barang, dengan mendistribusikan produk hijab ke konsumen menggunakan jasa, itu akan menggunakan waktu yang cepat, aman, dan tepat waktu, dan menghindari faktor penentu atau menjaga kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya ada social media specialist, di mana dapat merencanakan dan mengelola strategi pemasaran di media sosial dengan memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas merek. Lalu selanjutnya ada content creator, adalah mitra yang menghasilkan konten kreatif seperti foto, video, dan artikel untuk mempromosikan hijab kepada audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci. Yang pertama ada merancang motif, di mana menentukan ciri khas dari produk hijab yang ditawarkan, melibatkan kreativitas dan menciptakan desain yang menarik, relevan dengan tren pasar. Lalu ada kostumisasi barang, jadi menjadi kegiatan penting untuk memastikan hijab yang diproduksi ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Dari pemilihan material yang bagus, warna, tekstur, dan kualitas bahan. Lalu selanjutnya ada kontrol kualitas, di mana memastikan setiap produk hijab yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Meliputi pemeriksaan bahan baku, produksinya itu gimana, dan akhirnya itu hasilnya kayak gimana. Lalu selanjutnya ada mengelola akun media sosial, di mana pemasarannya itu penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan audiens. Lalu selanjutnya ada pemantauan jumlah stok, di mana operasional ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produknya itu di pasar. Dengan memantau stok secara rutin, kita tidak dapat mengecewakan pelanggan. Lalu selanjutnya ada menyesuaikan strategi pemasaran dengan memastikan usaha pemasaran ini itu relevan dengan kondisi pasar dan tren yang terbaru. Jadi pengamatan terhadap pesaing serta adaptasi terhadap preferensi konsumen. Lalu selanjutnya ada analisis penjualan. Ini itu memahami performa penjualan produk hijab, di mana mencakup pengumpulan dan evaluasi data penjualan untuk mengetahui trennya itu yang terbaru seperti apa, perilaku konsumen, serta area yang perlu diperbaiki itu dalam bisnis itu di bagian yang mana. Lalu selanjutnya ada kerjasama dengan antar jasa barang, di mana pengiriman memastikan produk sampai ke pelanggan itu dengan tepat waktu itu sangatlah perlu. Lalu selanjutnya kerjasama dengan pembuatan bungkus hijab yang seperti tadi saya bilang, di mana sesuai dengan identitas merek serta memastikan bahwa kemasan produk hijab itu tidak hanya melindungi tadi, tapi juga ada keestetikannya. Lalu selanjutnya ada key resource, sumber daya kunci. Yang pertama itu ada physical resource, yaitu sumber daya fisik. Yang awal itu ada produk atau bahan baku, di mana bahan baku ini yang berkualitas itu mempengaruhi kualitas akhir dari produk. Lalu ada jasa konveksi, di mana menyediakan fasilitas untuk produksi dan menjahit dan memproduksi hijab sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Lalu ada jasa bungkus hijab, di mana kerjasama dengan penyedia jasa ini dapat mampu menyediakan kemasan yang estetik dan fungsional. Lalu ada jasa antar barang, di mana keandalan mitra pengiriman itu sangat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Lalu itu selanjutnya yang kedua itu ada intellectual resource, yaitu sumber daya intelektual, di mana yang pertama ada merek, di mana membedakan produk hijab perusahaan dengan produk pesaing. Merek yang kuat itu memberikan identitas yang jelas juga. Lalu selanjutnya ada social media specialist, di mana sumber daya ini memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memanfaatkan platform media sosial untuk membangun dan mengelola strategi pemasaran digital. Lalu selanjutnya ada value proposition, proposisi nilai. Yang pertama itu ada desain modis dan elegan dengan bahan nyaman dan berkualitas, di mana produk hijab Vol kami ini mengedepankan desain yang modis dan elegan dengan pemilihan bahan berkualitas tinggi
yang memberikan kenyamanan maksimal bagi penggunanya. Lalu ada selanjutnya ada motif unik dan tidak berlebihan, cocok untuk berbagai usia, dimana hijab ini itu memberi kesan sederhana tapi tetap stylish. Dengan desain dengan ini cocok digunakan berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa. Motif yang minimalis tapi elegan ini memungkinkan hijab ini itu dipadukan dengan berbagai gaya busana. Lalu selanjutnya ada mudah dibentuk, ringan, dan tidak mudah kusut, dimana nyaman tanpa memberikan beban ketika digunakan dalam waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada customer relationship, hubungan pelanggan. Yang pertama adalah ulasan pelanggan melalui media sosial, di mana kita mencari feedback dari pelanggan dan menjadikan sebagai salah satu pilar dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu selanjutnya ada penawaran spesial dan diskon yang berkala. Rutin menawarkan penawaran spesial dan diskon yang berkala itu tidak hanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau, tapi juga menciptakan rasa kepuasan dan loyalitas. Lalu selanjutnya ada pelayanan responsif dan cepat, di mana kita itu siap memberikan solusi terbaik agar semuanya berjalan lancar. Lalu ada channel selanjutnya, yaitu saluran. Yang pertama itu kami menggunakan Instagram, di mana membagikan ke audiens lebih luas, memungkinkan untuk berbagi konten visual menarik seperti foto, video, tutorial, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada TikTok. Ini opsi yang kedua ya, untuk dapat menampilkan keunikan produk hijab kami, tutorial styling, tren terbaru dengan cara menarik dan menghibur. Lalu selanjutnya ada Shopee, jadi mempermudah pelanggan dalam berbelanja hijab secara online. Lalu selanjutnya ada promosi influence. Ini jika benar-benar sudah berkembang ya, jadi baru menggunakan jasa promosi ini. Dengan ini dapat dilihat lebih banyak orang secara lebih personal dan autentik. Lalu selanjutnya ada paid promote, dengan jangkauan iklan, dengan berinvestasi dengan promosi berbayar, dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Selanjutnya ada customer segment, yaitu yang pertama itu adalah remaja tentunya, dimana hijab itu tidak hanya memenuhi fungsi sebagai penutup aurat, tapi juga memiliki desain yang tren dan cocok dengan gaya hidup mereka. Lalu selanjutnya yang tentunya dewasa, terutama berusia 20 hingga 40 tahun. Terdapat kecenderungan untuk memilih hijab dengan desain yang elegan dan profesional rata-rata. Mereka juga memperhatikan kualitas bahan dan kenyamanan. Untuk beberapanya itu untuk acara formal. Selanjutnya untuk cost structure-nya sendiri, jadi yang saya perkirakan itu sekitar 4 juta. Untuk lebih rincinya sendiri, yang pertama itu ada jasa promosi produk media sosial, itu sekitar 1 jutaan, dengan berbagai saluran seperti TikTok, Facebook, Instagram. Lalu selanjutnya ada jasa konveksi. Kita memberi batas dulu dengan produksi 100 unit itu sekitar 2.500.000-an. Lalu untuk pembungkus hijabnya sendiri kita batasin untuk 100 kemasan itu sekitar 250.000 sampai 500.000. Lalu untuk stok kainnya sendiri itu sekitar ukuran 100 meter itu 1.500.000 sampai 2.500.000 untuk 100 unit produk hijab. Lalu selanjutnya ada jasa pengiriman barang. Untuk kita target hanya untuk 50 pengiriman barang dulu karena ini masih di awal, sekitar 750.000 sampai 1.500.000. Lalu yang terakhir adalah revenue stream, aliran pendapatan. Yang pertama itu adalah meneruskan mengadakan diskon dengan pembelanjaan tertentu. Dengan rutin memberikan pada pembelanjaan tertentu, diskon ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan volume penjualan, serta memperkenalkan produk baru kepada pasar. Lalu selanjutnya ada menawarkan membership jika diperlukan. Yang kami tawarkan ini memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan yang bergabung. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.